Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas IF10Q yang beranggotakan Manisha Putri Ayu Regina dengan 3 digit yang terakhir yaitu 155 dan saya Irma Kurnia dengan 3 digit yang terakhir yaitu 162. Di sini kita akan mensimulasikan dan menjabarkan bagaimana proses perhitungan aljabar linear menggunakan Python. Lalu selanjutnya langsung saja pada simulasi Python-nya. Pada soal pertama, yaitu berikan contoh untuk mendapatkan bentuk eselan baris tereduksi dari matriks berorde 4 kali 5. Dan soalnya yaitu di bawah. Dan juga jawaban ada di sampingnya, yang sudah dihitung di Simulab. Selanjutnya yaitu masuk ke Python. Itu yang pertama pada sintak from simpi import matrix. Baris pertama mengimpor kelas matriks dari pustaka simpi matriks yang digunakan untuk membuat dan mensimulasikan matriks. Lalu my matrix yang berarti matriks. Dan matriks ini adalah isi dari matriks yang ada di soal. Selanjutnya yaitu print matriksnya, atau mencetak matriks asli ke layar. Print my matrix untuk mencetak nilai matriks yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu menggunakan sintak matriks ref dan pivot kolom. Sama dengan my matrix titik ref. Metode ref pada objek matriks my matrix untuk mendapatkan matriks reduksi baris reduksi atau ref. Dan kolom pivot hasilnya disimpan dalam variabel matriks f dan pivot kolom. Lalu selanjutnya adalah print pivot kolom index. Itu print the row echelon from of given matrix. Untuk mencetak pesan dan memberitahu bahwa yang akan dicetak selanjutnya adalah bentuk baris tereduksi. Selanjutnya yaitu print pivot kolom ini. Yang dimana untuk mencetak pesan dan memberitahu bahwa yang akan selanjutnya yaitu indeks kolom pivot.
Lalu selanjutnya yaitu print pivot column untuk mencetak indeks kolom pivot dan dari matriks aslinya. Dan jalankan programnya untuk mengatur perhitungannya. Karena pada hasil perhitungannya ada yang kurang, maka kita tambahkan yang kurang, yaitu print matrix graph-nya. Yang dimana fungsi ini untuk mencetak matriks yang telah direduksi baris reduksi. Dan jalankan programnya. Dan didapatkan hasil dari eselon baris reduksi dari matriks soal, yaitu pada baris pertama 102, 146, dan pada baris kedua yaitu 01, 1/2, 0, min 1/2 pada baris ketiga, dan baris keempat yaitu 0. Dan hasil ini sama seperti hasil di simulasi. Selanjutnya yaitu persoalan kedua, yaitu berikan contoh mendapatkan determinan matriks periode 2x2, 3x3, dan 5x5. Dan ini untuk soal dan jawaban yang sudah dikerjakan di simulasi. Alasannya yaitu kerjakan di Python. Yang pertama, sintak yang digunakan adalah import NumPy untuk mengimport pustaka NumPy dan memberikan alias NP untuk memudahkan penggunaannya. Lalu yang kedua yaitu G sama dengan NP titik array untuk membuat matriks 2x2 dengan nilai yang diberikan. Itu yang pada soal pertama, yaitu baris pertama yaitu 5 dan 5, lalu baris kedua yaitu 6 dan 2. Terus selanjutnya adalah gedit sama dengan np linear titik dit, di mana sintak ini menggunakan fungsi get dari modul linear algebra di NumPy untuk menghitung determinan matriks G, dan hasilnya disimpan dalam variabel gedit. Terus selanjutnya adalah rondat git, di mana rondat gedit. Fungsi ini untuk membulatkan nilai determinan menjadi bilangan bulat dan menyimpannya dalam variabel rondat git. Lalu selanjutnya adalah print G sama dengan dari D untuk mencetak matriks G. Lalu selanjutnya yaitu print determinan G sama dengan rounded D. Di mana fungsi ini untuk mencetak nilai determinan yang telah dibulatkan. Selanjutnya jalankan programnya untuk mengatai perhitungannya. Dan ditemukan pada matriks 2x2, ditemukan hasilnya adalah min 20, dan hasil ini sama seperti hasil di simulasi. Selanjutnya itu menghitung matriks 3x3. Dan saya akan menggunakan program yang sama dengan program 2x2. Pada baris pertama pada matriks 3x3 yaitu 155, dan baris kedua yaitu 1,2, dan baris ketiganya adalah 111.
Lalu jalankan perhitungannya, kumulatif perhitungan. Dan ditemukan hasil dari perhitungan Python adalah min 16 dan hasil ini sama seperti hasil di Singular. Lalu selanjutnya yaitu matriks 5 kali 5 dan saya akan gunakan juga program pada program 2 kali 2. Pada baris pertama pada soal matriks 5 kali 5 yaitu 02155, pada baris kedua yaitu 02162 dan pada baris ketiga yaitu 02111 dan pada baris keempat yaitu 11111. Lalu pada baris kelima yaitu 34516. Dan jalankan simulasi Python-nya untuk mengetahui perhitungan. Dan ditemukan matriks 5 kali 5 yaitu 48 dan hasil ini sama seperti hasil di simulan. Selanjutnya yaitu persoalan ke-3. Yaitu diberikan contoh mendapatkan inverse matrik berorder 2 kali 2, 3 kali 3, dan 5 kali 5. Dan ini adalah soal dan jawaban yang sudah dikerjakan di Simple. Selanjutnya kita akan mengerjakan di Python. Yang pertama yaitu menggunakan sintak import nanti SNP untuk mengimport pustaka nanti dan memberikan alias NP untuk memudahkan penggunaannya. Lalu selanjutnya yaitu sintak from CP import rational matrix. Untuk mengimport kelas rasional dan matriks dari pustaka CP. Lalu selanjutnya yaitu inisiasikan GIN. Inisiasikan matriksnya yaitu menggunakan G sama dengan matriks pada matriks 2 kali 2. Pada baris pertama yaitu 5, 5 dan pada baris kedua yaitu 6 dan 2. Selanjutnya yaitu GIN sama dengan G titik in. Fungsi ini adalah fungsi metode inverse pada objek matriks G untuk menghitung inverse-nya dan hasilnya disimpan dalam variabel GIN. Lalu selanjutnya yaitu print inverse G. Untuk mencetak pesan dan memberitahu bahwa yang akan dicetak selanjutnya adalah inverse dari matriks G. Dan selanjutnya yaitu print GIN untuk mencetak matriks inverse-nya. Dan jalankan Python-nya dan ditemukan matriks 2 kali 2 yaitu pada baris pertama min 1 per 10 dan 1 per 4. Pada baris kedua yaitu 3 per 10 dan min 1 per 4. Dan hasil ini sama seperti hasil di simbol. Dan selanjutnya yaitu matriks 3 kali 3. Dan saya akan menggunakan matriks yang program yang sama pada matriks 2 kali 2. Dan jalankan programnya. Dan ditemukan hasil dari matriks 3 kali 3 yaitu pada baris pertama min 1 per 4, 0, 5 per 4. Pada baris kedua yaitu min 1 per 10, 1 per 4, dan min 3 per 16. Lalu pada baris ketiga yaitu 5 per 16, min 1 per 4, min 1 per 16. Dan hasil ini sama seperti hasil di simbol. Lalu selanjutnya adalah hitung matriks pada matriks order 5 kali 5. Dan saya juga akan menggunakan program yang sama pada perhitungan matriks sebelumnya. Dan ditemukan hasil dari inverse matriks 5 kali 5 yaitu pada baris pertama 3 per 16, min 5 per 12, min 5 per 48, 2 min 1 per 3. Lalu pada baris kedua yaitu 3 per 16, min 5 per 2, 48 per
43/48, 1 min 1 per 3, dan pada baris ketiga yaitu min 5/8, 5/6, min 13/24, min 2, min 2/3, pada baris keempat yaitu min 1/16, 1/4, min 3/16, 0, dan pada baris kelima yaitu 5/16, min 1/4, min 1/16, 0. Dan hasil ini sama seperti hasil perhitungan di simbol. Lalu selanjutnya yaitu persoalan keempat. Yaitu berikan contoh matriks yang tidak memiliki inverse. Dan snack yang digunakan yaitu import NP, SNP untuk mengimport pustaka NAPI dan memberikan alias NP untuk memudahkan penggunaannya. Selanjutnya yaitu from SIMP import matrix untuk mengimport kelas matrik dari pustaka SIMP. Lalu yang selanjutnya kita inisiasikan G sebagai matriks. Yang dimana matriksnya yaitu pada baris pertama yaitu 3 dan 6. Lalu pada baris kedua yaitu 2 dan 4. Yang selanjutnya yaitu sintak gedit sama dengan g titik d, di mana sintak ini menggunakan metode get pada objek matrik G untuk menghitung determinannya, dan hasilnya disimpan pada variabel gedit. Selanjutnya yaitu f if gedit jika sama dengan 0 untuk mengecek apakah determinan matrik sama dengan 0. Maka print matriks G adalah singular atau matriks yang tidak punya inverse. Jika determinan sama dengan 0, maka matriks singular dan pesan ini dicetak. Dan else-nya yaitu jika determinan tidak sama dengan 0, maka inverse dapat dihitung dengan G in sama dengan G titik in untuk menggunakan metode inverse pada objek matriks dan menghitung inverse-nya. Maka print inverse G. Untuk mencetak matriks inverse-nya. Lalu print G inf-nya. Dan jalankan programnya untuk memulai perhitungannya. Karena di sini ada kesalahan penulisan yang seharusnya adalah gedit, saya tulis menjadi gedit. Seharusnya yaitu gedit. Edit ini tanpa spasi, lalu jalankan lagi itemnya, dan ditemukan hasilnya adalah matriks G adalah singular. Matriks tidak punya inverse, seperti hasil di singular. Lalu selanjutnya saya akan lanjutkan ke teman saya. Selanjutnya saya Hanastia Putri Ayu Regina. Di sini saya akan mensimulasikan penjelasan jawaban soal nomor 5 sampai dengan nomor 8. Dari soal nomor 5 yaitu berikan contoh menghitung operasi matriks yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, transpos, dan juga inverse matriks. Sesuaikan order matriksnya. Di sini saya ada 4 matriks
yaitu matriks A, B, C, dan D. Kemudian soalnya itu tentukan hasil dari A transpose plus B dikurangi dengan C inverse kali D. Langsung saja kita simulasikan di program Python. Pertama kita import terlebih dahulu library NumPy. Ini berfungsi untuk proses komputasi numerik. Kemudian kita import juga library submodul dari NumPy, yaitu linalg. Di sini berisi fungsi-fungsi untuk melakukan matematika linear aljabar. Kemudian import juga dari SymPy atau Symbolic Mathematica in Python. Kita import dua fungsi, yaitu rasional dan juga matriks. Yang pertama kita definisikan terlebih dahulu matriks A-nya. Elemennya berisi pada baris pertama itu 5 dan 2, kemudian baris keduanya itu 6 dan 5. Kemudian matriks B pada baris pertama itu 2 dan 6, kemudian baris keduanya itu 5 dan 2. Kemudian untuk matriks C-nya baris pertamanya 5 dan 3, kemudian elemen baris keduanya itu 4 dan 2. Yang terakhir matriks D. Elemen baris pertamanya 6 dan 2, kemudian elemen baris keduanya 4 dan 5. Setelah itu kita kerjakan pertama itu hasil dari A transpose. Dengan cara A kita definisikan dengan A transpose, kemudian menggunakan fungsi dari NumPy, yaitu fungsi transpose untuk mentransposkan matriks A. Kemudian kita print hasilnya. Hasilnya itu berisi hasil dari A transpose. Kita run programnya. Hasilnya adalah elemen baris pertama itu 5 dan 6, kemudian elemen baris kedua itu 2 dan 5. Hasilnya sama seperti di Symbolab. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu penjumlahan dari A transpose dan B, matriks B, dengan cara kita inisialkan dengan X, kemudian A transpose ditambah matriks B. Kemudian kita print hasilnya. Hasilnya adalah, hasil yang di print adalah X. Kemudian kita run programnya. Hasil penjumlahannya adalah elemen baris pertama itu 7 dan 12, dan elemen baris kedua itu 7 dan 7. Sama seperti hasil dari Symbolab. Kemudian setelah itu kita lanjutkan mencari inverse dari
dengan cara kita inisialisasikan dulu, lalu menggunakan fungsi dari library NumPy Linalg, yaitu fungsi inverse. Yang diinverskan adalah C, matriks C, kemudian kita print hasilnya. Kita run programnya. Di sini karena dia itu hasil dari inverse-nya itu masih pecahan desimal, kita ganti terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan hasil dari simbol lab. Kita ganti, kita inisialisasikan dengan C inverse. Kemudian menggunakan fungsi matriks, isinya adalah C in. Di sini kita menggunakan metode apply func untuk mengaplikasikan fungsi lambda ke semua elemen yang ada pada matriks untuk merubahnya menjadi, untuk merubah pecahan desimal menjadi pecahan rasional atau pecahan biasa. Kita menggunakan fungsi rasional dan juga menggunakan limit denominator. Limit denominator ini berfungsi untuk membatasi penyebutnya supaya nilai hasilnya itu lebih akurat. Di sini kita ganti, yang di print adalah C inverse. Kemudian kita run programnya. Hasilnya sudah jadi pecahan biasa ya. Hasil matriksnya itu min 1 dan 3/2, kemudian baris kedua itu 2 dan min 5/2. Hasilnya sama seperti yang di simbol lab. Kemudian kita lanjutkan, yaitu perkalian antara matriks inverse C inverse dengan matriks D. Kemudian di sini saya inisialisasikan dengan Y, menggunakan perkalian dari C inverse dikali dengan D. Kemudian kita print hasilnya. Hasil yang akan di print itu Y. Kemudian kita run programnya. Hasil perkaliannya adalah baris pertama itu 0 dan 11/2, kemudian baris keduanya itu 2 dan min 17/2. Hasilnya sama ya seperti di simbol lab, 0 11/2 dan 2 min 17/2. Kemudian untuk hasil akhirnya yaitu pengurangan dari matriks A transpose plus B dan matriks C inverse kali D. Di sini diinisialisasikan dengan result atau hasil, yaitu menggunakan X min Y. Karena X tadi itu hasil dari A
transpose plus B, dan Y itu hasil dari C inverse kali D. Kemudian kita print hasilnya. Yang di print adalah result. Kemudian kita run programnya. Hasilnya adalah elemen baris pertama itu 7 dan 13/2, dan elemen baris kedua itu 5 dan 31/2. Hasilnya sama seperti yang di simbol lab. Selanjutnya untuk soal nomor 6, yaitu berikan contoh mendapatkan solusi SPL non-homogen. Di sini ada dua persamaan. Yang pertama itu 2x plus 3y sama dengan 6, dan 3x min 4y sama dengan 5. Kita cari solusi SPL-nya. Pertama, import terlebih dahulu library NumPy. Kemudian import juga submodul dari NumPy, yaitu linout. Kemudian dari library SymPy, fungsi rasional dan matriks. Sekarang kita masukkan terlebih dahulu untuk matriks koefisiennya. Kita permisalkan dengan A. Koefisien pada persamaan pertama yaitu 2 dan 3. 2 dan 3. Kemudian koefisien pada persamaan kedua yaitu 3 dan min 4. Kemudian kita masukkan juga matriks konstantanya, permisalkan dengan B. Matriks konstanta persamaan pertama yaitu 6. Kemudian konstanta dari persamaan kedua itu 5. Lalu kita cari solusinya. Dengan cara, misal solusinya X, dengan cara menggunakan fungsi solve dari library NumPy linout, solusi dari matriks A dan B. Kemudian agar hasilnya itu merupakan pecahan rasional, kita ubah terlebih dahulu X new menggunakan fungsi matriks. Kemudian menggunakan metode apply func untuk mengaplikasikan lambda dan menggunakan fungsi rasional untuk mengubah menjadi pecahan biasa. Di sini menggunakan limit denominator. Kemudian kita print hasilnya. Mengeprint untuk hasil dari Y itu adalah
X new, di mana dia itu berada pada indeks ke 0 dan baris pertama dan kolom pertama. Kemudian untuk ini X ya. Kemudian untuk Y-nya dia ada di indeks ke-1, yaitu baris kedua dan kolom pertama. Kita coba running programnya. Dan hasil SPL-nya adalah X itu 39/17 dan Y-nya itu 8/17. Hasilnya sama seperti yang di simbol lab. Selanjutnya untuk soal yang ke-7, yaitu berikan contoh menghitung perkalian dot dari dua vektor berorder 5x1 dan perkalian cross dari vektor berorder 3x3 dan juga non-vektor order 4x1. Pertama dari perkalian dot dulu. Pertama kita import terlebih dahulu NumPy, kemudian import submodul dari NumPy yaitu Linux. Kita import juga dari SymPy yaitu fungsi simbol, kemudian sqrt atau square root atau akar, kemudian and simplify. Yang pertama kita dari perkalian dot dulu. Kita masukkan terlebih dahulu vektornya, definisikan vektornya. Vektor 1, vektor yang pertama itu nol, 2, 1, 5, 5. Kemudian untuk vektor yang kedua 0, 2, 1, 6, 2. Kemudian kita cari hasil perkalian dotnya. Kita definisikan dengan p_dot, kemudian menggunakan fungsi NumPy yaitu dot. Yang kita kalikan adalah vektor 1 dan vektor 2. Kemudian kita print hasilnya. Kemudian kita running programnya. Hasil perkalian dotnya adalah 45, sama seperti yang ada di simbol lab. Kemudian kita lanjut ke perkalian cross. Pertama definisikan terlebih dahulu vektornya. Vektor pertama dia untuk elemen baris pertama itu ada 1, 6, 2. Untuk baris keduanya 6, 0, 2. Baris ketiganya itu 2, 1, 3. Kemudian untuk vektor kedua
Untuk baris pertamanya itu ada 1, 5, 5. Baris keduanya ada 5, 4, 5. Baris ketiganya ada 5, 6, 7. Kemudian kita cari hasil perkalian crossnya dengan menggunakan fungsi NumPy, yaitu fungsi cross. Yang kita kalikan adalah vektor 1 dengan vektor 2. Kemudian kita print hasilnya. Kita run programnya. Hasilnya adalah pada baris pertama itu 20, min 3 dan min 1. Pada baris kedua itu min 8, min 20 dan 24. Pada baris ketiga itu min 11, 1 dan 7. Hasilnya sama seperti yang dari simbol lab. Lalu kita lanjut ke non-vektor. Kita definisikan terlebih dahulu vektornya. Lima, 6, 2. Kemudian kita cari non-vektornya menggunakan fungsi dari linear, yaitu norm dari vektor. Kemudian kita print hasilnya. Kemudian kita run programnya. Karena hasilnya masih belum menggunakan akar yang sederhana, jadi kita sederhanakan terlebih dahulu. Definisikan terlebih dahulu X menggunakan fungsi simbol dari SymPy. Kemudian kita sederhanakan hasil norm vektornya. Menggunakan fungsi n simplify dari SymPy, yaitu kita masukkan terlebih dahulu fungsi sqrt square root atau akar dari x kuadrat. Kemudian kita menggunakan metode subs atau substitusi untuk mensubstitusikan nilai dari norm vektor ke dalam X, yang kemudian nanti akan disederhanakan menggunakan fungsi n simplify. Kemudian di sini kita ganti print hasil sederhananya. Kemudian kita run programnya. Dan hasilnya adalah 3 square root 10, yaitu 3 akar 10. Kemudian untuk soal yang terakhir, yaitu soal ke-8, berikan contoh mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen yang bersesuaian dari suatu matriks orde 3x3 dan 5x5. Kita langsung saja. Pertama, import dulu library NumPy. Kemudian import juga library submodul dari NumPy, NumPy Linux. Yang pertama kita untuk matriks orde 3x3 terlebih dahulu. Definisikan terlebih dahulu untuk matriksnya.
pada baris pertama 2, 0, 0. Kemudian elemen pada baris kedua itu 0, 3, 0. Elemen pada baris ketiga itu 0, 0, 5. Kemudian di sini nilai eigennya akan disimpan di A8 dan vektor eigennya akan disimpan di VA. Kita menggunakan fungsi dari NumPy Linac yaitu LA 8 A. Kemudian kita print hasilnya, hasil nilai eigen matriks A. Yang akan di print adalah A8. Kemudian print juga hasil vektor eigen dari matriks A, dan yang akan di print adalah VA. Kemudian kita run programnya. Hasil nilai eigen dari matriks A itu 2, 3, dan 5, sama seperti yang di simbol lab, dan hasil vektor eigen dari matriks A itu pada elemen baris pertama itu 1, 0, 0, elemen baris keduanya 0, 1, 0, dan elemen baris ketiganya itu 0, 0, 1. Sama dengan yang di simbol lab. Kemudian untuk matriks orde 5x5, kita definisikan terlebih dahulu matriksnya. Elemen pada baris pertama yaitu 2, 1, 0, 0, 0. Elemen pada baris kedua yaitu 0, 3, 1, 0, 0. Elemen pada baris ketiga 0, 0, 4, 1, 0. Kemudian pada baris keempat ada 0, 0, 0, 5, 1, dan pada baris kelima 0, 0, 0, 0, 6. Kemudian kita cari nilai eigen dan vektor eigennya. Nilai eigen akan disimpan di B8 dan vektornya akan disimpan di VB. Kita menggunakan fungsi Linac 8 dari matriks B. Kemudian kita print hasilnya. Yang di print adalah B8-nya. Kemudian print juga vektor eigennya. Yang di print adalah VB. Kemudian kita run programnya. Di sini hasil dari nilai eigen matriks B itu adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Sama seperti yang di simbol lab, namun ada perbedaan hasil dari vektor eigen antara di program Python dengan simbol lab karena kemungkinan adanya perbedaan program compilernya atau pembulatannya. Sekian presentasi simulasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.